Kalau ditanya gimana caranya membantu perkembangan otot, menurut gua kardio tidak membantu perkembangan otot, ya. Tapi akan memperlambat sedikit-sedikit. Kenapa? Karena lo membagi fokus. Contohnya, lo habis latihan lo kardio, yang tenaganya lo bisa pakai buat istirahat, lo gunakan untuk kardio, ya. Yang lo bisa gunakan untuk tidur, kardio. Nah, berbeda dengan teman-teman yang maunya sehat, ya. Untuk teman-teman yang mau sehat, jantungnya lebih kuat, memiliki jantung endurance seperti pelari maraton, tapi juga pengen punya otot, berbeda cerita, ya. Beda. Kalau misalnya lo tujuannya untuk itu barengan, then cardio is for you. Tapi kalau misalnya lo fokusnya seperti gua, powerlifting, angkat beban untuk bangun otot, cardio maybe not for you, ya. Itu yang harus lo korbankan gitu. Lo boleh tambahin kardio kalau misalnya lo mau, yaitu untuk kesehatan jantung tadi. Tapi kalau misalnya lo memang benar-benar fokus lo benar-benar laser fokus, ya, lo nggak usah merasa rugi kalau lo ngelepasin kardio, oke? Lo akan bisa bilang gua, bang, tapi itu yang kardio barang badannya banyak kan bang, yang kering-kering kok. Gua bisa kasih tunjuk lo beragam orang yang kerjanya kardio terus, tapi badannya nggak kering-kering. Lo jangan cuma lihat orang yang udah jadi dia kardio terus bilang dia kardio karena kering. Bilang dia kering karena kardio. Jangan seperti itu. Lo harus melihat data secara spesifik. Lo juga harus melihat ke diri lo sendiri. Ya, lo harus lihat lo kering karena apa? Pasti karena faktor lo jaga makan. Utamanya di situ. Di support sama kardio untuk bantu lo bisa makan lebih banyak, bakar kalori lebih banyak. Bukan karena lo melakukan kardio terus lemak lo luntur. Enggak, lemak lo nggak akan luntur. Lemak lo nggak karena lo nih kardio terus tiba-tiba dia menguap. Enggak. Dia nggak seperti itu, ya. Terserah lo mau coba atau enggak, tapi yang pasti lo boleh coba buktikan sendiri. Mungkin yang nonton video ini kebanyakan orang-orang fitness yang ada yang kering dan ada yang tidak, dan biasanya pengen kering cepat, karena siapa sih nggak pengen punya six pack yang kering. Nah, tapi masalahnya cardio is not the way. Kalau lo mau badan kering, jaga pola makan lo pelan-pelan, bukan yang extreme diet. Itu bukan sesuatu yang bisa lo dapatkan dengan cara cepat, ya. Bukan berarti lo cardio bisa menyelesaikan semua masalah. Ingat, lo hidup selama bertahun-tahun di kondisi badan yang nggak six pack. Lo mau bikin dia six pack, jangan harap pola makan lo bisa diubah dengan cara 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan doang. Lo mau stay six pack, maka lo harus ubah pola makan itu bertahun-tahun. Sampai lo akhirnya bisa stay di sana, yang mungkin butuh waktu yang lama, ya. Yang seperti ini paling kasih lo six pack kalau lo berhasil juga paling 4 bulan. Terus kalau udah selesai itu lo kalap, terus lo balik lagi jadi gendut. Bukan gendut, six packnya hilang paling enggak. Tutup lagi cuma sisa 2, kalau nggak paling buruknya ketutup semua tapi nggak buncit seperti itu. Nah, itu udah menutup semua yang gue mau jelasin di video ini sebenarnya. Tapi gue mau jelasin untuk teman-teman gimana caranya bisa tetap stay cardio tapi nggak terlalu mengganggu pertumbuhan otot, latihan otot. Nah, kalian bisa lakukan yang namanya list itu seperti ini, ya. Nih gue pakai treadmill aja, gue nggak pakai sepeda. Oke. Nah, start. Oke. List itu seperti ini. Gua jalani biasa kalau gua list itu di speed 4. Di speed 5, terus gua naikin incline-nya ke 8. Nah, kenapa gua naikin incline ke 8? Karena jadi lebih sulit, tapi bakar kalorinya lebih banyak dengan waktu yang pendek tanpa gua harus ngos-ngosan. Nah, ini sekarang gue udah jalan, tapi gue bisa sambil ngobrol sama lo orang kan. Inilah list. Jadi lo bisa melakukan gerakan ini tanpa terbeban, ya. Tetap pasti detak jantung lo naik, jadi lo jangan pikir kayak orang jalan kaki biasa, kagak. Makanya ini lebih hemat waktu gitu loh. Tapi masih list itu begini nggak terlalu bikin stres. Ya karena bisa dilihat gue masih bisa sambil ngobrol. Beda dengan kalau gue sprint. Cepat. Nah, udah mulai begini. Gue sekarang masih bisa ngobrol sama lo. Tapi tunggu berapa lama? Gue mungkin udah gak bisa. Dan ini pun belum speed maksimal. Kalau hit itu lu benar-benar full speed. Bisa sampai yang lu kayak sprint mau lari. Itu lu gak bakal bisa ngobrol. Karena kalau gak,
lo bakal kehabisan gas dan lo gak bisa fokus. Nah, bisa dilihat bedanya. Ada lagi yang disebut dengan medium intensity. Medium intensity itu kayak gue ubah jadi 6. Seperti jogging. Nah, stresnya gak segede sprint. Tapi lama-lama gue akan terhabis juga gasnya. Lama-lama ini, kalau gue masukin di video ini terlalu lama. Tapi masih, tuh. Yang bisa lihat, gue gak sprint, tapi nafas gue mulai. Nah, dari situ kita bisa lihat semua gerakan-gerakan itu bikin badan lu stres. Sehingga apa yang gue bilang tadi, lu habis latihan beban, lu tambahin lagi stres yang baru. Padahal lu bisa pakai dia buat istirahat. Nah makanya, kalau lu memang fokus untuk powerlifting, fokus untuk bodybuilding, ini bukan sesuatu yang wajib lu lakukan. Ya. Aduh. Nah, kalau misalnya lo memang mau melakukan cardio, lo bisa lakuin yang namanya list. Yang tadi gue bilang, lo bisa lakuin 20-30 menit, seminggu 2 kali sesi, masih oke banget. Tapi untuk lo yang setiap hari udah banyak gerak, jalan-jalan kemana udah 10.000 langkah, 10.000 langkah, 15.000 langkah, itu lo udah lebih dari cukup. Lo gak perlu tambahin lagi list, ya. Kalau masih mau tambahin silahkan lo. Waktu sih berharga menurut gue bisa bikin video, coaching, bisnis baru, kerjaan PR, nah pacaran, itu salah satu caranya. Nah untuk miss, medium intensity dan juga high intensity, sprint lah, jogging, hati-hati kalau misalnya lo mau tambahin seminggu boleh sekali untuk menguji jantung, tapi yang masih kalian harus tahu kalau itu ada dampaknya ke progres kalian di angkat beban. Tapi apakah kalau kalian lakukan cuma 1 kali 10 set itu akan terlalu mengganggu? Nggak bakal mengganggu gimana banget. Cuma yang pasti ada dampaknya. Ya itu aja mesti kalian tahu. Tapi apakah membakar otot? Nggak. Tetap bisa bikin badan bagus gak? Bisa. Bikin badan berotot? Bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya nggak kardio hasilnya akan lebih bagus banget nggak? Nggak juga. Sama hasilnya juga akan gitu-gitu doang sebenarnya. Sebenarnya yang penting lo lakuin ini dengan enjoy, bukan karena lo merasa terbeban. Terbeban itu kayak aduh gue harus kardio biar badan gue kering. Aduh kalau misalnya gak kardio gue akan gendut. Aduh kalau misalnya gue gak kardio gue nanti gimana badan gue. Nah itu masalah satu beban. Kalau misalnya lo ngelakuin dengan senang hati, oh gue memang suka kok kardio, gue mau challenge badan gue, jantung gue misalnya lari jadi lebih lama, nah go for it. Tapi kalau lo jadiin itu sebagai tekanan, jauh-jauh dari situ. Oke, see you guys next video. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, share, subscribe, and I'll see you guys on next video. Bye bye. Online coaching link di bawah, spesifik Indonesia. Bye bye. Done!